Yang gue tahu La Grande ini kemarin lagi viral nih. Ya kan, kemarin atribut koreo lu tiba-tiba dia ambil ya, dibuang gitu. Dibersihin lah. Di steril ya. Itu gimana sih ceritanya sebenarnya? Ya kan kita baru pulang besoknya tuh. Cuman kebetulan kita di situ diserang. Dikepung tuh. Dikepung. Tuh ada kok videonya. Sebenarnya ada satu fans Malaysia itu yang kena sama kita. Yang kena ketangkep. Itu paling ini lah ya, paling gila ya. Paling gila sih buat gua. Udah dipastikan nggak lolos dan udah dapat ancaman, cuman Tetap jalan. anak-anak masih terpanggil gitu jiwanya ke situ. Iya. Ya kita nggak boleh dekat sama federasi dan nggak boleh jauh juga. Jadi sebenarnya yang kita pelajarin dari supporter-supporter Musir luar dan lokal ya seperti itu. Kita nggak bisa dekat sama federasi dan kita nggak bisa jauh. Jadi talik ulur aja. Kalau kita dikasih uang sekarang berapa nominalnya? Nextnya nanti kita bakal akan digampangin lagi. Itu sih sebenarnya kenapa nggak coba kuatin di tengah dulu gitu. Gregetnya di situ. Greget atau Jordi Amat naikin aja ke gelandang. Hansamunya mainin. Sok kalah 2-0, yang penting coba gitu dulu gitu. Tengah kita, aduh kemarin tuh lawan Vietnam jauh banget Hancur. sama di GBK. Karena buat AFF kemarin ini buat gua jelek-jeleknya perform timnas sih bang. Sejelek-jeleknya? Ini? Iya buat di era Sintayong ya, sebelum-sebelumnya. Beda ya? Iya. Semangat dan perjuangan timnas Garuda harus selalu kita jaga. Kawal terus prestasi timnas. Indonesia harga mati. Bersama saya Ilham. Bersama saya Ardian. Saksikan hanya di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, kembali lagi barengan gue Aziz Arya di Lensor Podcast. Cuma di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan juga sisi lain olahragawan Indonesia. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Hari ini gue semangat tapi sedih juga. Satu, sedih karena nggak ada cewek di samping gue. Karena sendirian. Sedihnya satu lagi nambah juga, karena timnas gagal bro. Aduh. Tapi senangnya gue hari ini, gue sedihnya nggak sendirian. Karena ada dua teman kita yang hadir hari ini spesial. Berbagi kisah dan juga berbagi kesedihan. Hari ini ada salah satu supporter Indonesia. Orang-orang gila, kalau menurut gue orang gila yang di Indonesia. Yang dia ngedukung Indonesia ini nggak main-main. Karena dia ini berani ngeluarin uang banyak, waktunya, bahkan ninggalin pacarnya. Nggak tahu sih punya apa enggak ya. Langsung kita kenalin, ini dia dari La Grande Indonesia. Boleh kenalin dulu, siapa namanya? Ardian. Ardian. Iya. Oke, Ardian nggak pakai bakri ya? Apa? Nggak pakai bakri. Nggak. Bos dong. Bos dong ya. Bos besar dong. Kali Bos. gitu, amin gitu dong. Amin. Kalau lu? Ilham Bakri. Bukan. Ilham. Ini dia ada Adrian dan juga Ilham. Iya. Dan ini dua orang gila yang tadi gue sebutin. Lu sebagai apa di La Grande? Gua sebagai humas. Humas, kalau Humas sama Humas dan Media sama ya. Humas juga kita media juga. berdua. Wow. Luar biasa. Yang gue tahu La Grande ini kemarin lagi viral nih. Iya kan? Kemarin atribut koreo lu tiba-tiba dia ambil ya, dibuang gitu. Dibersihin lah. Di steril ya. Oh, lu udah mulai halus kata-katanya ya. Dibersihin gitu. Karena udah ada klarifikasi. Ya. Diamankan. Diamankan ya. Iya, diamankan. Itu gimana sih ceritanya sebenarnya? Ardi lah lu deh. Dong. Yang lu kan yang kemarin ini. Iya, kan lu kan kemarin datang langsung kan? Datang langsung. Yang naruh lu juga tuh kemarin? Iya, yang naruh gua. Ya, Sendiri? Kalau enggak lah. betul. Kelar kapan itu? Gimana? Ceritanya gimana itu? Sebenarnya klarifikasi dong, ceritain. Ya sebenarnya itu miskomunikasi ya Bang dari pihak federasi kita dengan pihak keamanan dan pihak instansi yang lain gitu. Miskomunikasi dari bawahan federasi kita sampai atasannya tuh nggak nyambung, koordinasinya nggak terjalin sehingga terjadi miss. Karena yang kita tahu kan di situ ada pas pampres yang dia mau sterilin dengan kedatangan RI 1 kan. Kebetulan dari pihak pas pampres juga sudah klarifikasi, sudah ketemu kita dan minta maaf. Ya karena dia sebetulnya sebelum mensteril itu semua, dia sudah koordinasi dengan pihak federasi kita dan tetapi tidak ada jawaban. Jadi miss di situ dan mereka mau nggak mau menjalankan tugas ya dibersihkan semua. Jadi karena nggak ada jawaban dari PSSI. Iya. Tapi bener nggak waktu itu katanya lu nyusup tuh naruh-naruh ini? Ya kalau dibilang penyusup
Enggak sih ya, karena kita taat prosedur ya. Lu udah izin? Karena setiap match timnas, Soalnya dia bilang gitu. iya, Ya. karena Sekjen PSSI di beberapa media mengatakan kita sebagai penyusup gitu ya. Mungkin kita menekankan kita ya bukan penyusup, karena kita secara legal kita kirim surat resmi Ke PSSI? sebelum match kemarin dan sebelum-sebelumnya kalau ada La Grande bikin Korea pasti kita bikin surat resmi. Di situ tertulis alat-alat yang akan Lu bawa, masuk di iya. tribun, desain-desain koreografi yang akan ditampilkan dan perlengkapan yang lain. Itu H-1. H-1 ya. Kalau surat udah kita ini Dari tuh- awal. Dari Kalau awal. dari awal kalau surat resmi ya. Mungkin kalau koreo kan tiap-tiap match itu berbeda ya. Berarti lu udah izin ya berarti ya? Udah. Bukan belum izin ya? Iya. Dan nggak penyusup dong? Enggak dong. Ya masa dia penyusup di rumah sendiri kan aneh. Nah, iya aneh sih sebenarnya. Aneh nih, bener. Istilah penyusup di rumah Ngapain ya? sendiri tuh aneh kan. Kecuali lu GBK supporter rumah negara kita. lain gitu ya? Iya, betul. Nah ini kan negara sendiri gitu ya? Ya kalau supporter away gitu ya tandang dia menyusup ke stadion tuan rumah itu bisa Oke lah, bisa dibilang disebut ya. itu ya? Iya, Tapi kan ini kan rumah kita ya, Iya, rumah kita. Kesel dong ya? Sedikit bang. Tapi ya sudah lah ya, Ya kalau sudah lah ya. federasi kan Ya ya gitulah, kita tahu semua lah ya. Ya mungkin beliau nggak dapat dari bawahannya segala macem kan surat-surat kita yang kita kan nggak tahu. Bisa juga, Iya. bisa juga ya? Asal Bottom bikin- topnya nggak dapet ya Iya, mereka iya, ya bisa juga secara kayak manajemen. Iya, tapi lu akhirnya kemarin kecewa dan dengan hal itu tuh. Emang yang mau lu buat apa sih? Gua kemarin sempat belum ini. Yang mau lu buat Kita tulisan inian sih bang, cuman tulisan Indonesia. Indonesia. tulisan Koreografi tulisan Indonesia dengan background merah putih dan tulisannya itu warna kuning. Oh gitu. Itu sih Itu dong tuh. koreo iya. Berapa budget yang habis lu bikin tuh kemarin biayanya? Puluhan juta kali itu deh. Iya itu Anak-anak ya. kalau buat kertas doang sih hampir 10 jutaan bang. 10 juta? Ya itu buat kertas doang, belum Itu kan kertas kayak ya? akomodasi yang lain kan kayak makanan, minuman kan nggak mungkin kan teman-teman juga bantu buangin tenaga, cuma nggak kita kasih makan, nggak kita sediain gitu, bukan bahasanya bukan dikasih, Iya. ya kita sediain makanan atau minuman kan nggak mungkin. 10 juta tuh biaya. 10 juta Hilang kertas gitu doang. aja tuh. Iya, Ngenes dong ya. ngenes bang. Harusnya jangan buat timnas enggak dong harusnya. Enggak dong. Ya kalau timnas, kalau iya. bisa Kalau bisa- ketunjuk kan, oh, iya. kan itu kan kreativitas kita kan, Iya, semua betul. pengorbanan kan ada hasil lah. Cuma kan kalau kayak gitu kan, Pengorbanan tidak ada hasilnya. iya nyesek. Iya, udah berkorban enggak ada hasil ya. Sedih juga ya. Dan akhirnya lu sakit hati tuh di situ. Sakit hati. Ya, Orang akhirnya- PSSI enggak ada yang komunikasi sama lu. Setelah kejadian itu maksudnya. Nah, kebetulan ada sih bang, dan mereka juga ngakuin permohonan maaf karena Dia tidak salah. ya karena sebetulnya kan juga jarang sih bang kejadian kayak gini. Mungkin kan emang ini miskomunikasi dia juga dengan hadir RI1 ya kan, ada instansi lain yang hadir di situ yang untuk ngamanin stadion itu. Ya itu sih apa namanya miskomunikasi dari dia aja, dari mereka gitu. Dan mereka sih berjanji next mungkin agenda di rumah kita sendiri di GBK yang nggak akal kejadian kayak gini. Oh gitu dia Iya. juga. Tapi ganti rugi enggak dikasih? Enggak sih bang. Ya harusnya kan ya lu udah mengeluarkan biaya besar loh itu. Harusnya dia ganti rugi gitu dong. Enggak ada kayak gitu. Enggak sih bang. Kita juga supporter juga punya kode etik kan seininya kita sedekat kita dengan federasi kita juga ada batasan. Jangan sampai kita terlalu dekat karena ya itu yang tadi gue bilang supporter punya kode etik tersendiri. Dikasih 100 juta banknya juga kita tolak ya. Wih, gila. Oh. Ya itu karena ya kita nggak boleh dekat sama federasi dan nggak boleh jauh juga. Jadi sebenarnya yang kita pelajarin dari supporter-supporter maksudnya luar dan lokal ya seperti itu. Kita nggak bisa dekat sama federasi dan kita nggak bisa jauh. Jadi tarik ulur aja. Kalau kita dikasih uang sekarang berapa nominalnya? Nextnya nanti kita bakal akan digampangin lagi. Oke, iya betul, Yes. betul. Bukan Setuju. soal uang sih. Setuju. Bukan setuju. soal uang. Mantap. Luar biasa. Tapi ini bicara kemarin ya itu ya ada banyak chance yang bernada protes ya dari lu ya. Iya. Dari La Grande. Itu Iya. lu ngambil momen itu karena emang ada presiden datang atau emang ini lagi momennya kasus kemarin lah segala macam gitu. Itu pas lawan Kamboja ya, Iya. match pertama ya di GBK. Mungkin kalau terkait Presiden Jokowi datang kita juga belum tahu sih ya. Justru malah belum tahu. Sebelum-sebelumnya kita nggak ada prepare kalau RI1 bakal nonton gitu ya. Tapi mungkin di beberapa media udah turun tuh semua ya. Wah RI1 kan melihat ya karena kan setelah insiden di Kanjuruhan mungkin fokus Pak Jokowi juga ke dalam stadion juga lebih concern ke- gitu iya, ya. Jadi
mereka mau menonton langsung ya bersama Menpora dan lain-lain jajarannya sebagaimana mungkin gitu. Ya kalau spanduk itu sih bonus aja ya. Pak Jokowi datang dan melihat itu ya. Tapi nggak ada yang nyuruh lu tuh? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena ada yang jadi banyak yang nilai tuh, wah dibayar nih dia supaya untuk menyampaikan hal itu gitu. Nggak ada. Bikin masuk spanduknya aja itu udah susah gitu. Iya sih benar. Bisa masuk ke dalam Tribun Utara aja spanduk yang kemarin itu harus ada tricky lah ya. Kita supporter ada tricky-nya gitu. Jadi janganlah bilang kita itu dibayar gitu ya. Enggak ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Karena itu lebih kepada apa ya? Hati nurani lu lah ya? Iya, hati nurani kita. Pure dari hati nurani yang mungkin emang baru ada sepak bola lagi nih dengan penonton di Indonesia kan, secara sport di AFF itu kan. Jadi biar nggak melupakan teman-teman kita yang di kemarin ya, pure itu kalau dibilang kita salah ya mungkin kita salah, tapi di situ kan ada hikmahnya di balik kesalahan kita juga. Ada pesan lah ya. Ada pesannya. Ya. Karena berhubungan maksudnya kalau home timnas kan bisa dihitung jari ya setahun sekali berapa gitu ya. Kalau lebih banyak kan tim-tim lokal gitu ya, senior klub lokal yang berada di tribun. Kalau kita mungkin udah selesai nih. Iya betul udah selesai. Iya. Dan itu harapan lo kan? Selesai kan? Iya. Bener gak? Benar. Iya. Ini gara-gara kasus kemarin. Nih meteorologi gara-gara kasus kemarin. Mereka mendoakan Indonesia nih gagal di AFF aja sekalian gitu. Bener gak sih? Bener gak? Ya. Kalau gue pribadi sih ya, karena sedikit kecewaan gue kan ya. Sama. Kita di pengurus La Grande ya, pengurus pusatnya ya sudah lo tuh setelah match Vietnam kemarin udah tutup buku aja. Mau masuk final atau nanti gimana ya udahlah. Nggak bakal ada misalnya koreo atau apapun itu nanti di Tribun Utara gitu sih. Lu berdoa malam-malam ya jam 3 ya? Iya bang, tahajud tuh. Makanya dikabulin gila, sampai kalah akhirnya Indonesia. Aduh. Wah kacau ini. Tapi apa ya? Setelah kemarin kejadian itu lu males ya nonton timnas? Enggak sih bang. Enggak. Justru ya itu buat koreksi kita juga bareng-bareng. Maksudnya next match kan, next pertandingan agenda kita juga ada yang lebih wow gitu kan, Piala Dunia. Kita kan juga nggak tahu nih Piala Dunia kan ya buat walaupun apa under ya 20. Di U20 ya itu kan, tapi juga kapan lagi kita bisa masuk Piala Dunia kan? Betul. Kapan lagi kita bisa masuk Piala Dunia, dan seandainya masuk juga kita nggak tahu nih sampai kapan. Lu masih hidup apa nggak tahu? Nah itu dia. Namanya umur kan. Iya bener. Umur nggak ada yang tahu, bener nggak? Ya kali aja cucu kita yang nonton ya kan? Betul. Setidaknya bapak udah memberikan sejarah loh di Piala Dunia dulu ya kan. Memberikan Legacy, koreografi warisan ya. Iya. Tapi udah ada yang disiapin buat Piala Dunia. Kalau udah ada yang disiapin sih kebetulan emang udah ada. Karena ya itu momentum kita dilihat dunia juga kan, jadi ya udahlah, ayo kita buat yang kita buang yang kemarin AFF, kita fokus Piala Dunia nanti, karena kan kebetulan juga cuman jeda 4 bulan kan, ke bulan Mei itu. Oh luar biasa, tepuk tangan dulu. Udah mempersiapkan. Nah bicara sejarah La Grande nih, yang gue inget tuh 2010 lo ya, 2010 baru ya. Gara-gara kecewa juga sih ya. Kecewa itu, benar. Ya kan? Karena kekecewaan akhirnya cinta gitu. Iya betul. Bener gak sih? Iya. Kecewa, timnas tidak bisa angkat piala di kandang sendiri. Akhirnya kalian menyatu tuh, kumpul sih ya. Ceritanya gimana tuh? Sebenarnya kalau ya momennya sih memang sehabis AFF 2010 ya, Bang Ajis ya. Setelah kegagalan lawan Malaysia kan di final yang sakit banget tuh ya kan. Sakit banget sih. Iyalah. Sakit banget ya, boleh kalah sama sampai siapapun. Nangis gitu? Sampai nangis gitu? Nangis sih enggak ya. Iya. Lu belum cinta banget berarti? Iya. Pria sejati kan nggak nangis gitu ya? Tapi hatinya menjerit gitu ya. Iya. Tapi gue tau supporter ketika kecewa banyak yang nangis bro. Iya, mungkin supporter yang lain kali, dan itu wajar lah kalau mau nangis. Sebenarnya gitu. Kalau dia nangis kayak ini? Nangis, Bedut. Nangis pas pulang tuh bang, gue inget banget pagarnya sempit banget dibukanya. Desek-desekan, iya desek-desekan. Jual tiketnya masih old school lagi. Gue kira ini sepatu lu hilang atau apa gitu. Kagak. 2010 karena setelah itu kan banyak spora-spora dukung timnas gitu ya. Iya, betul. Kalau La Grande kan berujung dari Interklub Indonesia ya. Oh, awalnya. Fansnya Inter Milan ya, Internazionale. Jadi Interisti yang ada di Indonesia. Milan juga ada kan, AC Milan tuh ada Forza Milan.
pendukung MU juga ada, kalau nggak salah Liverpool juga bikin yang mendukung timnasnya di tribun waktu itu. gitu ada ya? Cuma ya lambat laun kita dirikan La Grande di 11 November 2011 lah. Oh, setahun Gitu. kemudian baru. Setahun kemudian. Dengan anggota berapa pertama kali? Sedikit lah. Palingan nggak nyampe 20 karena Oh, nggak masih nyampe anak-anak Jabodetabek aja. Oh, oke. Gitu. Dari Jabodetabek aja tuh? Dari Dari luar kota belum ada? Belum ada. Belum. Sampai sekarang 2011 ke 2022, 11 tahun lah ya? Iya, 11 tahun. 11 tahun, berapa banyak? Kalau untuk anggota sendiri sih sekitar 800-an Bang ada. 800? 800. Luar biasa. Anggota aktif ya. Itu dari Jakarta doang, Jabodetabek atau? Seluruh sih Bang, seluruh Indonesia. Belum mencakup seluruh ya, cuman ada beberapa di wilayah pulau luar Jawa gitu. Paling jauh? Balikpapan. Balikpapan, Balikpapan ada? Balikpapan. Pontianak. Berarti kalau main di Indonesia, di Jakarta maksud gua, dia terbang? Kesini ya. Kemarin kebetulan teman-teman Samarinda yang kesini. Pas match lawan Vietnam. 4 Banyak orang tuh, 4 jalan orang. ya. Oh, luar biasa. Samarinda, Palembang, Palembang. Medan. Deket, maksudnya udah lumayan banyak ya, udah luas ya? Udah Udah lumayan. luas. Syaratnya gimana jadi anggota La Grande? Syaratnya warga negara Indonesia kali ya. Bang Ajis juga bisa kalau Bisa ya? Bisa ya? siapapun bisa. Gue dulu lah. pernah bikin loh, serius gue. Gue di kampus dulu namanya bikin Garuda. Iya, Garuda. Iya. Pencinta Garuda. Oh banyak, anak-anak kampus tuh dulu. Ya karena kebetulan banyak anak dejek, banyak anak ini gue satuin tuh. Gue pemersatu bangsa bro. Iya, Ya kan iya, di iya. kampus gue tuh ada, karena perbatasan gue di UIN bro. Sama dong, satu kampus gitu. Sama ya? Iya. Waduh, ada kelas kayaknya ketemu di sini. Gue di UIN, dulu gue bikin Garuda Indonesia. Jadi setiap nonton timnas, daripada pada mencar-mencar, kumpul aja depan yuk. Iya, gitu iya, kan. iya. Di depan kita kumpul bareng, baru naik motor kita konvoy. Betul, Banyak bro dulu, lumayan. Tapi akhirnya udah selesai. Betul. Berbicara timnas ini kan lebih banyak main UE ya, di luar negeri ya. Ya itu dia bilang. Kalau di Indonesia paling AFF, FIFA Matchday, FIFA Matchday nggak terlalu ini kan. Kalau ke luar negeri, berarti kan lu butuh biaya banyak tuh bro. Itu biaya sendiri atau gimana? Biaya sendiri sih Bang. Biaya sendiri lah, biaya sendiri Gak ada udah sponsor? pasti. Atau Nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah kita pakai sponsor. nggak ada sponsor? Semua berarti yang bisa berangkat punya duit berangkat gitu? Iya. Atau lu bantu anggota yang ada mau berangkat? gimana? Biasanya kita ada subsidi gitu ya, misalnya dari kita jual merchandise atau misalnya tiketing gitu, kita bakal ada kayak subsidi atau buat teman-teman yang akan away gitu. Misalnya ke Malaysia, istilahnya buat uang makannya mereka lah di penginapan di sana kayak gitu sih. Oh, ada subsidi itu aja? Ada dari pengurus pusat Dari pengurus kita. pusat ya? Kayak gitu. Pakai uang kas gitu. Oh ada uang kas? Iya, uang kas dari hasil kan kita juga punya sekalian promosi ya. Iya, boleh. Merchandise kita punya inian merchandise yang bisa dibeli di Instagram tuh Kawal Garuda Merch. Itu brand kita. Itu apa aja barangnya? T-shirt ya, kaos, mungkin scarf. nanti scarf ya, shawl, jaket ya. Buat itu juga berarti ya? Iya, buat itu. Ada juga. Kalau kebanyakan background dari anak-anak La Grande apa sih? Pekerja kantoran kah? Atau pengusaha? Rata-rata informal ya. Informal ya? Iya, ada sih yang beberapa yang memang kerja gitu. Tapi kalau di pengurus pusat sih rata-rata kita wirausaha ya, informal. Lu wirausaha? Pengusaha bro. Iya gitu. Pantesan waktunya ada, duitnya ada ya kan? Pengusaha gitu ya kan? Mau timnas main dimanapun, jalan. Berarti Uzbek jalan, Uzbek? Insya Allah Bang. Jalan lu? Insya Allah. Uzbekistan ya. Jalan? Iya insya Allah. Jalan lah, gue pasti lah. Dia udah nyiapin duit lebih nih. Qatar kali ya. Hah? Piala Asia ya. Kalau Piala Asia? Di Qatar ya. Kan ada emang katanya di Cina, cuman Cina nggak siap gara-gara Nggak siap. Covid kan kita Ini Indonesia senior apa ngajuin. 20 nih? Senior Piala Asia. Yang senior. Kalau yang 20 nggak mau nonton? Yang 23? Oh, udah 3. Di Uzbek kan? Iya, Uzbek. Kalau gue pribadi lebih fokus ke SEA Games sih nanti Kamboja. Oh, Oh, Kamboja. Kamboja. Iya. Kenapa sih? 23 nggak kenapa? Kan Piala Asia juga? Nggak, belum ini aja sih ke SEA Games aja. Kalau gue pribadi ya, Kamboja. kalau nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Oh, kalau lu? Piala Asia kali ya. Piala Asia? Iya. Ya, oh yang senior. Senior ya. Lu udah niat sana? Rencana lah. Rencana? Udah ngumpulin duit berarti nih? Ya ngumpulin uang sih udah. Wih. Sama izin istri aja. Wih. Itu gimana lu ngabisin duit buat poya-poya gitu? Oh ya nggak poya-poya sih. Ya kan mungkin istri mikir Oh, gitu, iya, bener nggak sih? Pernah nggak lu berantem sama istri lu? Ya kalau berantem sih cekcok-cekcok lah biasa lah. Ya kan namanya
Kenapa nggak lo ajak ke La Grande sekalian? Ya daripada kita kemana-mana mendingan ke stadion kan. Oh iya sih. Iya. Pinter ya. Iya. Bela negara, Bos. Oh iya benar. Ya itu benar. Iya. Bela negara. Iya benar setuju. Bela negara itu Benar. alasannya. Nggak bisa main bola di lapangan membela negara, di tribun. Iya, betul. Benar. Tapi sekali lu Korea tuh tadi 10 juta tuh biaya. Ya, kebetulan Korea kemarin 10 juta. Kalau di luar negeri, lu ada Korea juga? Atau cuman ya biasa ya untuk Jarang Kalau sih di ya Korea, kalau iya kita jarang keluar sih Bang. negeri ya. Karena kita kekurangan SDM juga kan di sana. sebenarnya pengen ya? Pengen sebenarnya pengen. Pengen ya. Kecuali kan kalau mungkin nanti ya ketika main di Malaysia mungkin kalau emang dapat izin segala macam bisa lah karena kan kita juga supporter Indonesia Banyak ada ya. teman-teman di Malaysia yang aliansi mereka tuh ASIM Besar namanya. juga Ya, aliansi supporter Indonesia Malaysia. Lumayan juga kayak kemarin kan lawan Brunei tiket terjual 6.000 buat supporter Indonesia. Itu teman-teman ASIM yang koordinir. Oh, oke luar biasa ya berarti. Setiap negara ada ya berarti ya linknya ya. Supporternya mungkin di sana ada juga gitu komunitas supporter Indonesia gitu. Atau adanya di Malaysia? Kalau Banyaknya gue sih di Malaysia ya. gue pribadi taunya ada di Malaysia doang. Itu ASIM tuh emang mereka juga teman-teman lama kita sih. Oke, tapi kalau ide koreografi itu dari mana sih biasanya? Kalau ide mungkin kita melihatnya dari supporter-supporter luar kali ya. Maksudnya di tim-tim Eropa lagi yang pernah bikin tuh seperti apa gitu-gitu sih. Gitu ya. Sebenarnya kalau koreo sih sebenarnya itu aja ya. Iya. Kalau nggak tipografi atau kalau ya kayak misalnya red light kan kita nggak boleh ya di sini kan. Ya kita adopsi aja yang mudah izinnya lah di Indonesia seperti itu. Oke. Tapi basic lu tuh supporter lokal juga nggak? Lokal Lu kebetulan. Persita ya? Gue inian Bang, Apa? Persija. Oh Persija, ini pakai ungu. Nggak apa-apa lah. Iya. Kalau lu? Iya, Dewa sama United sih, lu ya? Dewa United ya? Rans. Oh Rans. Salah lah. Yo, gue pikir lu Dewa. Sombong, menang saudaranya kontra Aji, pokoknya disetarain sama Rans gitu ya. Biar artis gitu ya, biar artis nontonnya ya. Biar dapat subsidi ya Oh, biar katanya ya. subsidi. Ini anak Dewa nih harusnya nih Pamulang lu. Tansel, benar. Tansel. Latihannya dulu di PCC, Iya. Pamulang. Enggak sejujurnya lah, Pal. Kalau Ya Persija lah ya. Persija juga ya? pasti. Oh, berarti emang banyak anak-anak dejek ya berarti? Kalau Jabodetabek banyak, ada Persija. Banyak Tapi sih, di berbagai Surabaya macam. juga bonek-bonek. Kemarin teman-teman bonek juga datang ke Jakarta pas lawan Vietnam. Itu udah masa bodoh lah ya, udah nggak ada urusan tuh ya. Ya udah masa bodoh Bang. Kalau dari Persib Persib ada Boboto waktu kita match day melawan ini ya, persahabatan ya di Iya, di Bandung yang lawan Bangladesh. Bangladesh dan Kurakawi juga kan. banyak di tuh. sana Iya, banyak Bang. Karena kan kita juga prinsip dari La Grande itu ketika kita main di lokalan nih, maksudnya ketika Indonesia main di kota yang notabene di luar Jakarta, kita selalu istilahnya tuh kalau di News Sport itu soan Bang. Soan dulu. Silaturahmi sama supporter lokal. Oh gitu. Iya, kayak kemarin kan FIFA Matchday lawan Bangladesh tuh kita soan sama teman-teman FPC. Oke. Kebetulan disambut sama Humasnya, Kang Ceper, terus sama Kang Heru Joko juga. Oh. Gitu. Ya udah kita silaturahmi, ya mereka tangan terbuka ya udah. Ya, karena kan emang sejatinya kita kan dukung timnas bukan lokalan. Iya. Tapi lu lebih fanatik ke timnas dibanding lokal? Gue sih lebih ke timnas ya. Maksudnya kalau lokal sih ya mungkin nih match day atau super big match aja ya. Misalnya kalau kita bisa ke stadion, dapat tiketnya kan, akses tiketnya juga susah ya kalau lokal ya. Kalau lu? Kalau gue lebih dua-duanya sih Bang imbang. Karena di lokal juga gue kan ngepelajarin organisasi juga sih selain di timnas juga kan. Iya. Dia dua-duanya ngedalemin lokal, tapi lebih kepada ngambil ilmunya. Iya. Betul. Bukan ngambil istilahnya ikut-ikutan gitu kayak yang lain gitu enggak ya? Enggak. Enggak. Ketika lu bisa ke Bandung seneng gitu enggak kan? Kagak. Agak. Iya. Tapi kebanyakan gini nih, kalau orang-orang yang cinta sama timnas, biasanya dia cinta sama sepak bola lokal juga. Iya. Bedanya kalau gue nggak ada fanatik sama klub. Tapi gue di mana klub yang berprestasi di Indonesia, gue dukung. Oh iya. Bener, serius. Glory Hunter ya. Iya, gue gitu. Itu gue dukung karena ya siapapun yang membawa nama Indonesia ya itu yang bagus itu. Yang harus kita dukung gitu. Iya. Misal Bali United sekarang lagi bikin kan buat bangun buat sepak bola Indonesia juga kan, training center, Dewa United juga bagus. Itu gue dukung, bagus. Betul. Ya kan? Bener nggak? Benar. Karena kalau
timnas itu kita ngomongin kualitas dari liga ya. Nah, betul. Tapi kalau ngomongin kok liga sendiri gimana lu lihat sekarang? Liga sendiri. Sedikit lah nyerempet. Aduh. Ya kalau berkaca di match terakhir kemarin melawan Vietnam kita udah ketinggalan jauh banget lah ya. Liga kita ya lawan Thailand pun ya. Kamboja ya sedih. Iya ngeliat Thailand melawan Malaysia juga kan yang menang Thailand 3-0 dibalikin di Thailand ya kelihatan kualitas pemain-pemain lokal kita yang berlaga di Liga 1 ya masih jauh ya tertinggal. Itu mesti dibenahin lah ya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Liga kita lama-lama kalau diem kayak gini bakal ketinggalan sama Kamboja. Oh iya, betul. Ya kan? Kamboja kemarin gila banget. Kamboja bener. Gue pengen tanya nih lu nih, sebagai orang-orang gila di Indonesia ya kan, sebagai penggila timnas, segila apa lu udah pernah? Paling gila, hal yang paling gila, atau away paling jauh deh, atau apa yang pernah lu lakuin untuk timnas? Kalau dibilang paling gila sih, ya paling gue ngorbanin waktu bang, bener-bener waktu yang gue korbanin. Kebetulan gue kan juga humas ya di La Grande, jadi kayak bolak-balik gitu bang. Kayak kemarin juga yang lawan Vietnam tuh contohnya, sebenarnya gue udah sakit bang. Jadi dari H-2 itu gue udah dipanggil sama Kapolda, datang iya keren gila. La Grande dan Ultras dipanggil buat koordinasi. Akhirnya ya sepakat lah sampai gue pulang hujan. Kan waktu itu dari siang tuh nyampe malam kan hujan kan nggak berhenti Jakarta. Hujan nyampe Citayam ya pas H-1 gue ngurusin tiketing juga anak-anak yang nggak sedikit gitu jumlahnya kan juga puyeng tuh bang. Betul. Ditambah ngurusin koreo nyampe pagi. Ngurusin koreo nyampe pagi, nyampe jam 6 gue baru balik dari GBK. Jam 6 cuman balik ke Citayam cuman numpang mandi, balik lagi ke GBK nemuin Kapolres. Udah izin sama Kapolda, izin juga sama Kapolres. Malu sebenarnya di rumah. Terus sering-sering aja deh, kurangin jatah makan. Nggak ngekos aja di GBK. Iya, ngekos di GBK ya. Tadi aku menyewa ruko emang di situ. Kalian usaha. Buka tendanya sana bro. Iya. Paling itu sih waktu sih. Sama yang paling gue inget ya kemarin yang pas kita away ke Malaysia 2019. Itu paling jauh. Iya, karena kan yang di situ. Oh, yang sempat bentrok ya. Iya, di situ kan juga kayak jiwa kita tuh kepanggil bang. Padahal kan kita di home aja kita udah kalah kan 3-2. Kita ke comeback tuh. Dan di situ kan yang kita juga tahu lah sama-sama di situ kan ada supporter tetangga yang datang dan itu kan mereka benar-benar disambut kan karena baru pertama kali mereka datang. Sempat mencekam juga tuh. Ya, mencekam lah situasinya. Sedikit lah ya kan. Dan kita kan itu kan sebenarnya sudah dipastikan tidak lolos ya. Tapi bisa dibayangin aja berapa banyak orang yang masih ingin dukung timnas gitu. Walaupun udah dipastikan tidak lolos. Iya, dan walaupun dan juga sudah dapat ancaman nih kalau mereka bakalan nyerang balik Iya. Tapi lu masih gila berani kesana. Iya, terpanggil lah jiwanya anak-anak juga kan supporter sampai masih banyak yang datang di sana. Ya sampai insidennya yang video-video beredar itu yang lu kita sempet kena juga enggak atau? Enggak sih. Enggak, sempet kena gesekan. Karena kita masih bareng-barengan itu yang kena kan yang misah sendiri mereka. Oke. Kayak gitu. Jadi kebetulan kita kena di hotel, Bang. Oh, pas kalau malamnya. Di hotel, ya. Nah, perbedaan kita ketika fans Malaysia datang ke Jakarta dan ketika kita datang ke Malaysia tuh perbedaannya kalau kita tuh nggak dikawal ya, maksudnya dalam kutip kalau fans Malaysia kan kesini sama menterinya mereka ya, menporanya mereka, jadi secara keamanan mereka terjamin gitu. Kalau kita ya mau minta sama federasi pun kayaknya juga federasi nggak bakal mau ya memberi keamanan kepada supporter Indonesia yang ada di Malaysia gitu. Mentalitinya kita juga udah terbentuk ya, jadi ya udah. Kita belak-belakan aja. Kita ada di hotel ini. So kalau mau sambut ya sambut. Mau silakan gitu ya. Iya. Jadi ya ada beberapa insiden Malaysia juga kan pas di hotel itu. Pas Malaysia ada nyamperin. Pas malam Bang, setelah match. Setelah match. Ya kan kita baru pulang besoknya tuh. Cuman kebetulan kita di situ diserang. Dikepung tuh. Dikepung. Tuh ada kok videonya. Sebenarnya ada satu fans Malaysia itu yang kena sama kita. Yang kena, ketangkep. Itu karena di situ ada keamanan satpam Malaysia. Sempat bentrok itu, sempat kejar-kejaran. Udah ada satu orang yang udah ketangkep sama anak-anak gitu ya. Tapi kan dianya itu nggak, mungkin udah mempersiapkan nggak ada kartu identitas ya. Jadi untuk trackingnya polisinya juga bingung ya. Dan itu kan warga mereka juga kan. Jadi ya kita nggak mau main hakim sendiri waktu
oknum itu kena. Itu paling ini lah ya, paling gila ya. Paling gila sih buat gua. Udah dipastikan nggak lolos dan udah dapat ancaman, cuman Tetap jalan. anak-anak masih terpanggil gitu jiwanya ke situ. Iya. Kalau lu itu juga atau ada yang lain? Ya itu sih ya. Malaysia emang paling enak sih. Maksudnya seru, adrenalinnya seru. 2 kali ke sana. Pertama ya Selangor waktu SEA Games. Mungkin ya kalau Selangor nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu intensitasnya nggak terlalu tinggi pas ketika kemarin di Kuala Lumpur gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Tapi lu nggak bosen dukung timnas gitu? Gimana ya? Karena kan gua aja udah sampai gitu. putus asa tau nggak, sampai ya sama lah gua mungkin dari lu dari Piala Tiger ya, dari Iya, zaman Tiger. Tiger ya. Betul. Dari zaman Piala Tiger namanya sampai sekarang. Udah 3 Gua kali nonton berubah final ya berapa kali. kali gua nonton final nih pasti juara. Aduh. Sampai gua bela-belain 2016 tau nggak lu, gua naik ini pesawat TNI itu apa namanya? Hercules. Gua naik Hercules yang terbangnya landai banget 6 jam ke Thailand gua jalan. Gua pede gua bakal juara nih, bakal juara. Nggak juara juga. Iya. Sekarang juga akhirnya nggak juara juga. Lu nggak bosan gitu? Ya gimana ya, pertanyaannya sulit juga dibilang bosen, gimana bosen ya? Bosan ngeliat timnas gagal mulu gitu. Enggak ya, gagal sih. Cuma kalau gue pribadi sih mungkin lebih ke nasionalisme ya kalinya. Ya gue secara individu tuh nggak bisa ngasih apa-apa ya gitu ya ke negara gitu ya. Nggak bisa ya bergerakin sosial yang masif gitu. Cuma ya ada wadah laga Indonesia ya, ini sebenarnya wadah nasionalisme kita aja lah ya untuk mendukung timnas, mencintai tanah air gitu. Mungkin ada yang disampaikan? Kalau gue pribadi sih bang, kalau pertanyaan buat kayak gitu sebenarnya nggak usah lu tanyain bang, karena supporter itu kan ya tim seburuk apapun didukung ya kan. Contohnya kayak tadi gue bilang, gue lokalan gue Persija dari 2001 Persija sampai 2018 kemarin nggak juara kan, masih kita dukung. Anak-anak The Jack masih rame ya. Itu sih buat gue seorang supporter kalau udah cinta ya lebih bener-bener cinta gitu bang. Cinta yang nggak masuk akal lah kalau dibilang. Cinta gila. Yoi. Cinta gila. Ini yang namanya cinta gila nih. Bukan karbitan nih berarti nih. Kan kita ngetes aja ya nggak Gio? Kali ini gue bosan juga nih. Gue mau pindah ke Malaysia aja deh. Kalau nggak ke Thailand yang mau pasti juara gitu kan. Ya, menarik. Tapi way terjauh tadi Malaysia atau? Ya Malaysia masih. Baru Malaysia. Iya, baru Kalau teman-teman banyak juga sih yang waktu sama Bang Aziz juga 2016. Ada yang ke Bangkok. Thailand. Juga ya. Kemarin SEA Games ada yang ke Vietnam juga. Oh, Bangkok rame itu waktu itu. Banyak yang Bangkok ya. Berarti terjauh ntar nih Piala Asia. Piala Asia lah insya Allah lah nanti. Kemarin sih ada bang, pas timnas amputasi Piala Dunia. Oh iya. Oh, Piala Dunia. Iya, di Qatar. Kebetulan ada kita 1 orang. Turki. Iya Turki. Kemarin. Lumayan ya. Tadi gue mau berangkat nggak jadi tuh. Asik. Sponsornya nggak jadi. Ngomong bebas visa tuh kemarin. Ya, tapi bahas ini nih soal keanggotaan Legrande. Setelah masuk jadi anggota, dapat apa aja sih? Nggak dapat apa-apa sih ya. Malah capek kali ya. Fasilitas atau apa gitu? Kalau dibilang dapat apa sih nggak ada bang. Cuman mungkin di sini kita ngomongin inian ya apa namanya benefit gitulah ya. Ya benefitnya paling mereka dapat keluarga baru, dapat teman baru lah intinya, dapat ilmu baru. Karena kita juga di LGI kan nggak ada jarak antara pengurus dengan anggota bang, kita tetap sama-sama bareng-bareng. Ya LGI itu milik kita semua, jadi ya satu jelek semua juga jelek. Jadi ya kita benar-benar kayak ide-ide kreativitas kita kayak koreo itu kita tampung nih dari teman-teman basis lain kayak misalkan Medan segala macem, mau ngasih apa sih, mau ngasih ide apa kita tampung nanti dari pengurus apa ini apa ya kita temuin titik terangnya kita salurin. Itu kreativitas kita gitu. Kalau cewek-ceweknya ada tuh di ada bang, kebetulan namanya Pertiwi, LG Pertiwi. Oh, LG Pertiwi. Indonesia banget. Anggotanya? Lumayan bang. Lumayan. Oh, kegiatannya apa sih? Kalau kan timnas jarang-jarang main nggak kayak klub kan. Kalau klub kan hampir ya seminggu bisa 2 kali 3 kali. Kalau lu karena pas timnas nggak ada event, apa yang kegiatannya apa nih? Palingan kalau biasanya sih kopdar ya, bisa kayak misal main bola bareng, main futsal, atau misalnya charity ketika ada misalnya bencana alam gitu. Misalnya kita ada jadi kegiatan mesti bola sosial, nggak mesti bola sih. Di luar itu, ada kegiatan sosial juga. juga? Ada kegiatan sosialnya juga, seperti yang kemarin kan yang terakhir ada bencana yang di Cianjur, kita juga
teman-teman juga bergerak di kota masing-masing lah ya buat donasi gitu buat korban. Dan lu salurin ke sana langsung? Iya. Langsung. Kebetulan gue yang jalan kemarin. Yang kemarin Cianjur? Iya, Cianjur. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ternyata banyak ada kegiatan sosialnya juga. Wah, luar biasa. Tapi lu, sistem pemilihan lu, organisasi lu udah mulai kayak, ya kalau gue tau kan The Jack ada pemilihan segala macam tuh kan. Kalau di lu sendiri gimana sekarang? Pemilihan apa tuh bang? Ketua. Presiden ya. Presiden ya? Presiden kalau di lagu. Kalau di gue istilahnya presiden. Kebetulan juga baru LG itu baru diterapin pengurus itu tahun kemarin bang. Oh baru 2021? Iya. Tadinya tuh kita cuman ibaratnya tuh ketua di perwilayah doang dan nggak ada yang namanya ketua umum, presiden ya pusat gitu nggak ada. Dan baru tahun kemarin lah. Baru kemarin? Iya baru kemarin. Itu ada ini kongres gitu atau gimana? Ada, kebetulan pas kita Gatnas di puncak tuh kan, sekalian kita musyawaran kayak gitu. 2021 akhirnya terbentuk kepengurusan tuh. Iya. Ada humas, ada segala macam. Iya, betul. Sekarang pas pemilihannya tuh gimana kemarin? Pemilihannya kalau kemarin kebetulan bentuknya gimana ya, Bang? Inian sih Bang dari ketua-ketua basis yang dari dulu udah nonjol, ya udah nongol gitu. Ya kita musyawarin bareng-bareng. Siapa yang musyawarah ya, sih siapa lebih, yang cocok gitu. lebih ke musyawarah sih Lebih ke nggak musyawarah sih. belum ada nggak one man one vote gitu. Iya, nggak kayak gitu ya. Enggak, belum sampai Kalau lebih musyawarah aja perwakilan dari basis siapa nanti duduk bareng perwakilan basisnya kira-kira siapa yang mau nyalonin gitu-gitu sih. Kalau lo di LG itu goals lo apa sih? Goals kita apa ya? Sebenarnya kalau tujuan Lagra Indonesia menjunjung tinggi ini ya kreativitas ya. Jadi awalnya berdiri Lagrande kita mencari ruang-ruang kreativitas mendukung timnas sih. Jadi kalau dibilang goals kreativitas gitu ya. Timnas sampai juara atau Oh iya, kalau itu sih udah pasti ya impian semua ya. Cuma kalau di Lagrande mungkin lebih sisi kreativitas mungkin kita bisa tampilin koreo 3D kali ya. Iya, koreo 3D. Iya, 3 dimensi di misalnya GBK ataupun itu nanti. salah satu impian Iya, yang paling tinggi. impian sih karena ya supporter kan kreativitasnya dilihat dari koreografinya ya. Selain dari change-nya mungkin ya. Betul. Dan Ya, inspirasi Inspirasi apa nih? bikin oh 3D iya, kalau 3D itu balik lagi ke banyak sih ya mungkin klub lokal. klub lokal, klub Eropa karena perwakilan kita karena suka Inter ya, Iya. Bang. Jadi tiap tahun teman-teman kita ada ya yang nonton Inter di Itali. Dia bikin begini nih, kita harus Dan berhubungan langsung dengan Kurva Nord di sana. C69 Ya, itu. C69 juga pernah datang ke Indonesia dan kita sharing-sharing pengalaman gimana sih kultur supporter Itali dan supporter Indonesia nih seperti ini misalnya suara-suaranya beda dan nggak ada masalah kan setelah itu karena netizen kan bilang orang Indonesia suaranya cempreng-cempreng nggak Pakai cocok. suara perut dong ya. Pakai suara perut dong. Tapi itu bener di sana gitu. Di sana Karena di sana kulturnya beda ya, cara makan dan minumnya habitnya beda. Iya di sana minumnya minuman dan kutip dan yang sana kan legal. Dan di sini kan keluar suaranya beda. Iya keluar suaranya beda dan pernah kita tanya juga ketika perwakilan dari Alinya main di Indonesia, ya nggak apa-apa ya namanya kalian mendukung kan. Yang penting keluarin suara, passion, itu sih. Nggak mesti bagus ya. Nggak mesti cempreng atau gimana itu mah masalah nanti yang penting. Kan lu keluarin suara. Bukan itu Indonesian Idol. Kalian nge-chance ini nggak 3 jam ya, nggak 3 jam ya. Nggak kayak konser 90 menit. 90 menit. Sok. Makanya. Itu sih. Tapi sempet dikritisi kemarin tuh nggak ada lu tuh sepi. Oh iya. Karena nggak ada yang teriak. Iya. Ya penonton kebanyakan ya penonton Nonton timnas ya, ya. nonton doang duduk gitu kan. Itu sih. Ya, itu karena di kita juga kan tribun kita itu masih ada tribun family bang. iya betul. Oh masih ada ya? Jadi kita tuh di utara, Lagra Indonesia kan kebetulan itu di utara. Kita tuh cuman mengkoordinir aksi-aksi di utara bang, aksi-aksi di dalam tribun. Jadi kita tuh nggak mengakui bahwa utara itu punya Lagrande gitu. Karena di utara itu selain Lagrande ada Kurva Nord 45. Terus ada banyak komunitas. Iya, cuman di situ di bawah naungan kita gitu. Kebetulan kita yang dipercaya buat ngitung kreativitas. Karena satu sih bang, dari dulu tujuan Lagrande itu bangun, yang harus diingat juga. Karena kita tuh gimana caranya kita ngebesarin nama timnasnya, nama Indonesianya, bukan nama komunitas. Bukan nama komunitas. Mantap. Gila. Luar biasa nih, jarang-jarang nih orang kayak gini nih. Iya.
Tapi itu kesepakatan dari La Grande ya. Iya. Kita harus membawa nama timnasnya bukan La Grande. Iya. Lambang di dada lebih besar lah. Lebih besar lah. Oke. Mantep. Lu ya ngomongin lambang di dada nih ya. Gue pernah merasakan ketika nonton timnas nyanyi Indonesia Raya ya kan di tengah lapangan ya gue nggak tahu kalau sebagai pemain ini sebagai supporter itu sedih banget gitu. Iya, merinding. Merinding. Iya, Lu bener. gimana? Lu gimana? Bener, sama gue Merinding, bang. merinding. Gue merinding banget. Makanya kalau di sekolah itu biasa aja ya. Iya, betul. Ya nggak sih kalau Iya. sekolah lagi upacara bodo amat gitu kalau di kenapa di lapangan beda. Euforianya tuh berasa banget bang, merinding. Euforia, betul. Apalagi kemarin gue 2 match kemarin tuh gue bener-bener gak masuk bang. Di luar itu, gara-gara insiden dari kemarin lah. Jadi lu Makanya nggak merasakan Indonesia Raya. enggak, kebetulan pas nobar kemarin leg kedua kan ya walaupun lewat nobar ya dengar Indonesia Raya gitu, terus pemain timnas disorot, ya geter aja gitu Geter ya hati hati ya kan. ya. Dari 2 match gua nggak bener-bener nggak masuk stadion di luar, Nangis gak? enggak bang. Kalau nangis enggak, malu lah banyak orang. Iya. Asik. Cuman Sama lah. Sama, Nah, ya, merinding lah, merinding. Tapi gue menarik ini dunia istri gitu kan. Udah gitu dia dikeluarin buat nonton bola terus gitu. Lu, aduh istri lu gak pernah protes gitu? Protes sih protes karena nggak suka bola dia ya. Oh, nggak suka Kalau bola ya? suka bola mah suka-suka aja ya. Tapi bicara timnas sekarang menurut lu gimana sih dengan pelatih Sintayong? Siapa duluan? Gimana, Dut? gue duluan kali ya. Iya, gue Sulit gak apa-apa. Basic suit. Kalau gue pribadi sih kalau buat squad ya bang, bicara soal squad, buat gue seharusnya Ini AFF ini tuh udah yang mumpuni bang, yang paling ini karena kan beberapa naturalisasi pemain yang hebat lah ya, yang udah main di luar negeri kayak Jordi Amat. Dia doang sih yang buat gua main paling bisa gitu Iya, di AFF ini. Selainnya menurut gua masih kurang gitu. kurang ya. Iya, makanya sedikit bingung sih bang, gue pribadi. Terus gue juga kayak ngelihat, ya ini kritik gue pribadi ya, kayak ngelihat Asnawi juga kayaknya sekarang jadi rada menurun bang dibanding AFF kemarin kan dia yang menonjol. Iya. Yang paling stabil sih sekarang Irianto sama Arhan doang itu berdua. Justru ya. Iya, sama Jordi Amat lah, udah itu. Gue setuju tuh sama lu. Tapi satu yang gak gue setuju, Pratama Arhan. Menurut gue Pratama Arhan tuh dibanding tahun sebelumnya lebih bagus tahun sebelumnya. Sekarang dia tuh karena nggak banyak dapat jam terbang Nggak ya banyak jam di terbang. klubnya kan. Jadi cuma cadangan ya. Kayaknya sentuhannya kurang. Iya. Lu setuju gak? Ya setuju sih, tapi nggak ada pilihan lagi sih ya. Betul. Maksudnya di flank kiri kayaknya ada Edo aja ya pilihannya selain Arhan kan. Ya mau gimana, tapi ya kalau 2020 sama 2022 sebenarnya sih hampir-hampir sama ya. Maksudnya komposisinya ya. Ya. Malah lebih lengkap karena ada kehadiran ya Jordi Amat dan Mark Klok di tengah gitu kan. Sisanya sih puzzle-puzzle yang sebenarnya Udah ada. misalnya striker 2020 ke Seri Yudo Iya, ya kan. iya. Dedik diganti sama Dendi dan Setiawan, Spaso Spaso. gitu ya, tambal-tambal aja. Mungkin lebih ke beban harus juaranya itu sih. Iya. Kayaknya itu ya. Iya, beban harus juara karena ya kita ya semua sih emang maunya juara ya, tapi terlihat banget sih mainnya beban mental mereka tuh terbebani, beda sama 2020 kan nggak ada kita beban. nating tulus, Nating tulus, betul. nating tulus udah sok main gitu Mau kan. kemana gue udah amat. Iya. Karena muda-muda kan. Karena muda-muda. Dan yang sangat disayangkan itu bang, apa namanya, Dimas Derajat tuh. Oh iya. Iya itu sih. Dia lagi on fire Harusnya banget harapan kan. kita tuh, Iya. Ya itu 2 match lawan Curacao itu di Mas Derajat. Gila-gilanya kan. Gila sih. Persikabo aja nyampe ke bawah suasana kan, dia cedera langsung drop gitu performa iya, Persikabo. Bener. Apalagi sosok timnas. Harusnya udah dapet tuh dia chemistry-nya malah. Striker nomor 9-nya sih sebenarnya puzzle terakhirnya Dia ya. 9 itu di Mas Derajat sudah ada lah ya, tinggal Harusnya di ya. follow sama Coach Shin. Harusnya momennya dia sih memang bener-bener setuju gue. Tapi lu sebagai supporter lokal juga kan? Iya. Lu ada fanatik pemilihan pemain gak sih? Fanatisme pemilihan pemain tuh kayak maksudnya gini loh. Ah ini harusnya jangan nih, harusnya pemain Persija aja sih ini nih yang bagus nih masuk ataupun siapa gitu. Kayak gitu ada nggak? Kalau Nggak. siapa dulu nih? Kalau di pribadi Lagani nih, sih pribadi ya, nih, lu pribadi. kalau Iya, di pribadi. pribadi sih ya kita nggak punya kapasitas sih ya untuk harus ini karena Jadi nggak masalah ya? Ya, nggak masalah. Mau di timnas pemain Persija lebih banyak. oh ya misalkan, nggak masalah. Kalau misalnya Bali United semua gitu, kalau ketika itu Bali Emang United itu bagus? dan diizinin sama klubnya gitu Iya. kan, ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti nggak ya? Masalah kita sekarang kan, misalnya kayak kemarin gitu, karena ada kejadian kanjuruhan, liga setiap berhenti dan AFF itu jalan ketika liga baru jalan lagi. Iya, betul. Stamina pemain Lagi masih turun dan ya. klub juga banyak dibutuhkan gitu ya. Ya, ya, ya. Makanya kan
dipersempit hanya 2 orang atau 3 orang gitu ya, nggak bisa bebas itu kalau Sintayong memilih. Ya, sebenarnya itu sih. Lebih ke sebenarnya birokrasi ke klub-klubnya deh gitu. Pemain-pemain terbaiknya kalau bisa ditarik ke timnas ya nggak masalah. Gitu. Lu gimana? Kalau gue pribadi sih yang gue bilang ya Bang, gue walaupun lokalan gue Persija, gue bukan masalah ngebelain pemain Persija nih. Cuman di situ Kalau di pemainnya AFF jelek-jelek ya? Iya, cuman di AFF kali ini tuh gue sangat sayangin STY nggak pernah mainin Abimanyu Bang. Nah itu Persija juga kan? Iya, makanya kan gue bilang Brunei main, bukan Brunei. yang Persija kan kayak Hansamu, iya maksudnya nggak selalu full Bang. Oh, Sementara Kan kemarin Hansamu dimainin jelek. iya, kalau makanya kan gue bilang gue nggak keinginan pemain Persija kan kayak Hansamu, menurut gue ada sosok Jordi Amat sama Fahrudin itu udah ketutup Bang. Ya. Cuman di sektor tengah nih kayak Sarian Abimanyu itu kan kreatifnya lumayan ya Bang. Iya, Maksudnya iya, iya. power shootnya juga ada gitu buat dari tengah. Gue sangat disayangkan dia selalu nggak dimainin Bang. Dan menurut gue yang paling underperform itu buat gue ya itu Sadil di AFF kali ini. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Kalau lu, menurut lu? Kalau Siapa yang paling- kalau melihat di match terakhir lawan Vietnam ya, babak kedua sih harusnya dikuatin di tengah ya. Ya, karena kita tahu ya kemarin juga kan tengah kita kalah dari babak pertama. Harusnya sih masukin ya Abimanyu harusnya mencoba gitu ya. Coba ya, turun. Nah, kenapa nggak salah gitu dicoba Abimanyu. Malah kemarin masukin Rafli, Spaso yang bener-bener 3 di depan gitu ya dan menumpuk di depan aja karena tengahnya terputus gitu sih. Kenapa itu sih sesalnya kenapa nggak coba kuatin di tengah dulu gitu. Gregetnya di situ. Greget atau Jordi Amat naikin aja ke gelandang, Hansamunya mainin. Sok kalah 2-0 yang penting coba gitu dulu gitu. Tengah kita aduh kemarin tuh lawan Vietnam jauh banget Hancur. sama di GBK gitu. Iya. Setuju. Kalah banget. Tapi menurut lu di skuad timnas kemarin ada nggak sih pemain yang menurut lu layak selain tadi Dimas Derajat ya? Iya. Harusnya bisa masuk timnas juga gitu. Ada nggak? Yang nggak dipanggil ya? Iya, nggak dipanggil misalkan. Kalau Ya menurut lo, ya di luar nama-nama yang sebelum pernah timnas juga. gue Ricky melihat- Fajrin sih. Iya. Sama gue sama dia nih. Iya. Karena flank Kiri ya? kiri ya, Iya, bener. Ricky Fajrin sih ya. Kalau gue lebih dari postur, kualitas crossing ya. Karena kan kemarin kita bisa lihat ya flank kita crossingnya. Kenapa crossingnya nih maksudnya? Iya, crossingnya. Bisa Bang crossingnya, tapi gini. Kalau kata orang Dari Betawi, out. oraudu ya, oraudu ini ya. Apaan maksudnya crossingnya gini? Dari out, dari giliran out. bola pinggir nggak ada yang bisa. Iya. Kawin ya. Iya. Ricky Fajrin sih kalau Iya, gua kurang sih, pribadi kurang ya, pribadi ya. kalau harus misalnya harus dipanggil gitu, Setuju, bro, memperkuat gua di setuju. flank kiri gitu. Sama sama pikiran gue. Tapi nggak apa-apa lu kalau lu. Kalau gue pribadi sih secara fans ya, gue lebih ini sama Evan Dimas Bang. Karena buat gue walaupun Evan Dimas sekarang lagi underperform ya, cuman dia tuh yang bener-bener buat di Indonesia ya, yang gue baca dari gue suka nonton Liga Indonesia. Dia doang tuh Bang yang bener-bener bisa dapetin cara main di lini tengah ya. Oke. Kalau misalkan dia dimasukin dan partner Mark Locke buat gue itu keren banget sih. Cuman sayangnya dia nggak dipanggil kan ya udahlah. Padahal di AFF sebelumnya dipanggil ya. Iya. Iya nggak apa-apa itu kan pribadi ya, pendapat pribadi. Nah ngomongin next kan kita event 2023 ini ada Piala Asia ya, kan? Yang rencana lu pada mau berangkat nih, amin. Ya. Amin. Ada Pakai rezeki. sponsor. Enggak lah. Ya, kalau sponsor boleh, Boleh, ya. boleh. Nanti benefitnya gimana gitu. Siap. Gue temenin kalau ada sponsor mah. Harapan lu untuk timnas senior maksud gue di 2023 Kalau apa nih di kalau Piala Asia? Realistis. kalau realistis setelah Piala Asia udah pasti kan kita pasti satu grup sama raksasa Asia ya. Iya, betul. Bisa dibilang Jepang, Iran, Korea itu pasti kita ketemu tuh di grup gitu ya. Ya harapan sih ya lolos aja ya. Lolos di grup Segrup aja. aja. Lah ya, karena selama kita berkompetisi di Piala Asia mungkin kita belum pernah lolos grup ya. Iya. 96 gagal, 2007 jadi tuan rumah pun gagal. Di China Padahal juga, top banget ya. Tiongkok juga gagal 2004 ya. Itu sih yang penting lolos. Kalau lu? Kalau gue pribadi sih dari ada agenda selanjutnya timnas senior nih Bang. Gue nggak berharap banyak sih Bang, maksudnya gue itu lebih suka tipikal walaupun klub itu sedang kalah ya, tapi tuh kalah dengan main yang bagus Bang. gitu. Itu gue, karena kebetulan gue fans MU ya kan. Iya. Dari kemarin tuh yang sebelum sekarang kalah Pantesan mulu. dia ngelirik ini Iya mulu. nih, dari tadi nih. Dari ganggu tadi nih, aja. coba ini ya. Buang ya, buang ya. Tapi MU godamnya udah keluar ya. Iya. Godamnya udah jadi udah nggak ada beban ya. Iya, udah nggak ada beban ya. Dari zaman Jose kan walaupun main menang gitu ya, cuman tuh gue nggak serak banget sama game mainnya. Menurut gue
dapetin dulu chemistry pemainnya nih sesama di lapangan, itu kan main bagus, ya nanti kemenangan juga bakalan datang Bang. Karena buat AFF kemarin ini buat gua jelek-jelek ke perform timnas sih Bang. Sejelek-jeleknya? Ini? Iya, buat di era Sintayong ya, sebelum-sebelumnya. Beda ya? Iya, Kalian beda. kayak AFF kemarin kan kita enak banget tuh Bang, tiki-takanya dapet. Buat kali ini bener-bener bola kayak nggak jalan aja Bang. Iya, kayak pelatih sebelum-sebelumnya main long Kebanyakan pass. long pass ya? Iya, nggak jelas, alurnya nggak jelas. Gak jelas sih. Seru nih dibawa ngobrol sama Sintayong nih. Iya, Sintayong lah. Sintayong mau kesini ngobrol sama dia debat. Lu kenapa nggak masang Evan Dimas sih? Gitu. Iya. Gue diem aja Bang kalau nggak ada transfernya. Oh iya. Tapi target lu next apa sih La Grande nih ke depan? Pasti sih Piala Dunia ya, Piala maksudnya kan kita jadi tuan rumah. Mungkin kan kalau timnas mungkin mainnya kebetulan di GBK ya katanya GBK. ya kan kalau Gue sih pengennya di JIS sebenarnya. JIS ya. Iya, cakep tadi. Iya. Bukan Persija bukan. Bukan, Maksudnya lebih kepada stadion baru. Bener. Bukan gua Anis banget bukan. Enggak sih. Tapi maksud gua keren gitu. Minimal Keren sekali sih 2 kali memang lah ya ya. di Iya, situ. Bang. Iya Ah, bener. Chonburi kemarin Satu bagus. stadion yang hype-nya tuh kayak luar negeri tuh di situ doang. Oh, Udah iya. gitu Sama neror. Batakan satu. Batakan ya. Udah gitu neror ke pemain lawannya enak banget tuh Bang. Deket ya? Adep-adepan. Deket. Tapi jangan lu ludahin juga. Iya Bang. kagak lah, enggak. Maksudnya gitu. Terus tadi mimpi. Ya itu sih, misal fokus langsung ke misal Piala Dunia itu under 20 gitu ya. Itu sih. Lu? Sama Bang, gua fokus Kita lebih ke sama Piala di La Dunia. Grande ya, Piala Iya. Dunia ya nanti. Makanya dibilang AFF kemarin tutup buku ya udah kita fokus ke Piala Dunia nih. Iya, asik itu buku. Tutup Lebaran buku. baru ya. Tutup buku ketika Vietnam di GBK. Kayak udah hopeless dia. Udah hopeless, sakit hati lagi. Udah lah, bodo amat. Kalah aja timnasnya. Ya. Tapi apa yang akan lu berikan di Piala Dunia nanti? Yang pasti Kasih dong bocoran-bocoran supaya ya supaya gini loh, supaya supporter Indonesia juga pengen datang tuh nggak hanya menyaksikan timnas, tapi gue mau lihat La Grande nih ngasih apa nih ntar ya gitu. Jadi kayak gitu loh. Yang pasti sih koreo lah ya. Ini koreo juga lagi di 3D. di ini lah di konsepin ya mau 3D. gimana 3D atau gimana. Ya 3D kalau kita masuk semifinal atau final kan 3D lebih keren kan. Iya. Oh berarti lu mau perempat mengeluarkan atau lebih besar asalkan prestasi juga bagus. iya lah, Iya, betul. iya. Surprise ya? Nah, gitu. Iya betul. Mungkin ada pesan buat pemain timnas ataupun timnas kita buat dari supporter apa nih? Karena kan lu kan sakit hati banget nih kemarin mainnya kayak jelek banget gitu. Ya buat gua inian sih Bang. Gimana ya kalau gua pribadi kan ntar takutnya gue diserang kayak bisa main aja lu gitu. Ya kan ada kan netizen yang kayak gitu ya kan. Bro, Cuma kan tapi tenang. Justru lu akan mendapatkan apa ya istilahnya berkah ataupun tuah dari Iya situ. sih. Instagram lu ngasih tahu. Followers lu naik dar. ya kan takutnya kayak gitu. Cuma kan ini kan bicara soal sisi supporter ya, Iya, sisi nggak penonton masalah, ya kan. nggak masalah. Kalau gue pribadi sih kalau buat permainan gue yakin apalagi sekarang pemain Indonesia kan banyak yang main keluar negeri ya Bang. Iya. Sebenarnya tuh tinggal mental sih Bang. Mental, Dari ya? dulu tuh kita paling kalah di mental sih. Iya. Kayak lawan Vietnam kan ya kita udah dikasarin, kita udah ketinggalan, kita malah emosi. Ya udah makin gak jelas mainnya. Karena mental sih intinya. Mental ya. Mental kita tuh dari dulu paling gampang buat digoda. Iya. Belajar dari lu dong ya. Asik, enggak lah. Indonesia kalah pun mentalnya tetap kita. Iya, Mentalnya tetap benar, gila, berani ke Malaysia loh. Asik. Nah, itu tuh contohnya. Bener tuh, Iya, kan lu benar. benerin gue. Contoh dia tuh. Set luar biasa. Kalah di lapangan nggak apa-apa, asal jangan kalah di tribun ya. Iya. Filosofinya keren. Lu gimana? Kalau buat timnas gitu ya mungkin ya itu lebih kerja keras lah ya. Karena kalian kan bukan cuman apa ya, sepak bola itu udah jadi pekerjaan kalian gitu ya. Selayaknya pekerjaan ya kalian asah terus ya kan. Jadi dari skill, apalagi pemahaman taktik gitu kan, segala macam fisik segala macam, ya itu mesti kalian jaga karena kalian bekerja di dalam sepak bola gitu. Beda dengan kita ya, kita kan hanya support kalian gitu ya, yang menentukan itu ya kalian yang di lapangan gitu. Gitu. Ya lu karena lu mendukung aja nggak main-main, makanya lu main Jangan main-main, iya. Kayak lagu itu ya. Benar. Kita mendukung nggak main-main. Nggak main-main lo, ngeluarin duit banyak lo, ninggalin istri. Ya mudah-mudahan pemain timnas denger lah ya. Iya, nonton ini mudah-mudahan. Sintayong juga denger mudah-mudahan. Sintayong. Kalau Sintayong jangan sering main iklan lah ya. Gue demen nih pesannya ya. Iya, kalau coaching jangan lah. Jangan lah. Coaching ke Indonesia ya buat melatih kita itu yang memberikan konsep sepak bola Indonesia gitu.
Ya kalau sekali 2 kali oke lah, cuma jangan Jangan keseringan jangan ya. keseringan. Jadi Belajar dari AFF 2010 ya. betul. Pemain tiba-tiba lagi bagus, main iklan langsung jadi ngedrop. Bener Drop, nggak? iya betul. Di Indonesia begitu, hukumnya begitu bro. Iya. Betul. Tinggal ntar jadi public figure, bukan pelatih. Iya. Ngomongin tadi chance tadi tuh, jangan main-main. Lu ada chance nggak sih? Punya chance sendiri? Bukan nyontek dari klub ya, sendiri ada nggak? Kalau Udah ada belum? Ini pertanyaan dulu. Udah ada Kalau kebetulan itu, sorry ya bang, ini buat chance itu kan sebenarnya universal ya. Kita bebas Pakai milih. siapa aja ya? Iya, kecuali Anthem. Kalau Anthem itu kan emang milik klub tersebut dan ini ya. Dan kalau buat LG sendiri sih, chance sendiri sih kita ada Anthem. Cuman yang paling menonjol itu buat paling lu sering juga denger nih, itu tuh sebenarnya tuh dari waktu ke waktu bang. Yang mana tuh? Yang dari waktu ke waktu itu kan chance The Jack kan. Iya, Itu sebetulnya yang iniin tuh LGI bang. Dan kebetulan kita kan punya channel dengan kawan-kawan lokalan Persija nih, The Jack nih. Akhirnya gimana caranya nih chance naik biar nanti di timnas tuh nggak asing. Nah kita kerjasama sama mereka, akhirnya kawan-kawan CNP lah ngebawain chance itu dan viral kan kemana-mana. Sebenarnya itu dari LGI, bukan dari LGI sih itu chance punya siapa bang? Itu chance sebenarnya kan udah di Eropa udah masuk ya. Liverpool juga kan udah dengan bahasa Inggris, di Italia dengan bahasa Itali. Cuma kalau di Indonesia kan ya itu ya. Iya, seperti itu ya. Di Indonesia yang translator pertama tuh kita sebenarnya LGI. Terus kita ayolah nih kawan-kawan lokal bawain ya biar sekalian biar cepet naik gitu. Biar cepet orang denger ketika ntar timnas main, oh ini gue pernah denger nih. Iya, betul. Jadi biar nggak asing dulu gitu. Iya. Coba dong, chance-nya. Chance Buat apa tuh? terakhir nih. Ya chance tadi itu. Coba nyanyiin. Gue nggak hafal soalnya. Iya biar lu tahu. Kapo. Lu mana? Ini udah pakai stadion. Anggap aja lagi di stadion. Oh iya, anggap aja. Apa lu Indonesia Raya? Asik. Asik gini. Iya. Bebas coba. Iya. Ayo. Lu lah bang? Enggak berdua dong. Berdua, ayo. Berdua dong. Jangan. Biasanya pegangan berdua gini. Asik. Oh enggak? Kagak lah. Enggak. 1, 2, 3. Dari waktu ke waktu. Tepuk tangan juga nggak apa-apa. Cintaku padamu tak ada yang berubah. Timnas Indonesia menang kalah dan seri, ku tetap bernyanyi, lantangkan suara ini. Garuda sampai mati. Ale ale ale. Ale ale ale. Ale ale ale. Udah gitu sih. Ya itulah ya. Satu lagi. Apa nih? Garuda di dadaku. Ini yang umum banget. Oh iya umum banget ya. Iya. 2010 udah nyanyi tuh. Itu satu stadion bisa nyanyiin bang. Sama ini yang yo ayo udah itu doang. Itu doang. Nah. Ini Garuda di dadaku itu tuh lagu yang bikin GBK tuh bergema ya kan? Iya, betul. Garuda ada kan gitu kan? Ada Coba. ambience-nya. Lagi. Nyanyiin lagi juga dong. Sekali lagi dong. Ya udah jaraknya kita ya. Ya udah yuk. Anggap aja. Garuda. Bro, anggap aja tadi tuh semifinal final leg pertama tadi. Nah, ini final leg kedua nih. Auranya iya stadion nih. Tadi main di Malaysia tadi kayak gitu. Asik. Nah, ini di GBK nih sekarang ceritanya nih. Home. Ayo. Home. Ayo, Gak apa-apa lu buka baju juga gak apa-apa gini. Ayo. 1, 2, 3. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Kobarkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu. Ku yakin hari ini pasti menang. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya buat
Ardi, bukan pakai baterai. Terima kasih Ilham juga, nggak pakai air main. Terima kasih banyak. Sukses terus, makasih udah datang ke Lensor Podcast. Jangan bosen nih, kapan-kapan kalau lagi viral lagi gue panggil lagi sini. Iya. Harus viral dulu ya. Siap. Nggak usah viral, ada kasusnya. Ada. Sama aja. Enggak. Nanti gue akan masukin lensa olahraga kalau lu away ke mana? Cina ya? Qatar kali ya. Qatar ya. Malaysia nanti perwakilan nanti ya. kalau ada Iya, ya. betul. Nanti mudah-mudahan kita bisa berangkat bareng. Amin. Tetap berisik. Iya, Iya, siap. Ya, amin mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ilham. Thank you, Bang Adis. Ngulangin waktunya. Siap, sama-sama. Pakai duit juga loh kesini dia. Ngeluarin biaya loh. Dekat. Anterin nanti Gio. Makan siang jangan lupa. Ridersnya udah kan ridersnya tadi. Oh udah. Aman nanti. Uang parkir minta sama Gio ya. Oke, mitra olahraga terima kasih banyak sudah menyaksikan di edisi kali ini ataupun episode kali ini. Kita sudah bersama La Grande tadi, banyak cerita pengalaman yang bisa kita dapat dan juga pelajaran yang bisa kita petik ya, bukan hanya buat supporter tapi juga pemain sepak bola juga tadi, banyak pesan-pesan khusus. Dan kalau mereka ini mendukung tidak main-main tapi mendukung dengan hati dan juga wah benar-benar loyalitasnya luar biasa sekali. Dan kalau gitu buat mitra olahraga, jangan lupa like dan juga komen, subscribe channel YouTube Lensa Olahraga dan juga follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Oke, kalau gitu saya Azriat pamit dan juga Ardian, Ilham, karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Thank you. Grande.